Dan sekarang Syekh hadir lagi nih bersama kita dengan Kak Andre Kirstian juga dari Hutan Itu Indonesia. Karena kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu juga nih, yaitu adalah sesi talk show. Yo guys, di sini Daniel Mananta. Kalian masih ingat gak sih sejak tahun 2017 yang lalu itu gua ngebantuin teman-teman Hutan Itu Indonesia menggerakkan petisi penetapan Hari Hutan Indonesia. So, you know what? It will happen right now. Jadi akhirnya 7 Agustus 2020 ini kita akan merayakan Hari Hutan Nasional. Hari Hutannya Indonesia. Tema tahun perdana ini adalah Hutan Kita Juara. Untuk mengingatkan bahwa Indonesia juara karena hutannya. Karena hutan adalah paru-paru untuk bangsa ini dan juga mungkin dunia. Jadi perlu kita aktif jaga, dan kalau misalnya kalian pengen ikutan, tonton live streaming ini sampai habis dan mari kita ikut donasi adopsi hutan juga. Terima kasih buat kalian semua yang udah ikutan berkolaborasi dan gotong royong. Dan ingat, tujuan besar kita menjadikan hutan sebagai identitas bangsa kita. Selamat Hari Hutan Indonesia. Oke, jadi sebenarnya nih kita ada 3 narasumber. Satunya lagi tuh via Zoom. Namanya Kak Ramon Y. Tungka sebagai perwakilan dari penggiat outdoor. Nah, cuman di awalnya pasti kita tanya-tanya ada di sini dulu Kak ya. Langsung aja nih aku ngasih pertanyaan buat Kak Andre. Aku penasaran nih, boleh ceritain sedikit dulu nggak tentang Hari Hutan Indonesia? Ya, jadi kita tuh selalu ingat dengan perjuangan para pemuda untuk kemerdekaan Indonesia karena ada Hari Sumpah Pemuda. Kita selalu ingat dengan peran-peran wanita di Indonesia dari zaman kemerdekaan karena ada Hari Kartini. Bahkan termasuk baju-baju adat aja kan biasanya suka kalau Hari Kartini anak-anak kecil suruh pakai baju adat. Jadi kita selalu ingat tuh dengan baju adatnya kan. Nah, karena itu kita lihat karena hutan Indonesia ini perlu kita kampanyekan, perlu kita cintai, perlu kita lindungi, dan sebenarnya kalau bisa jadi identitas kita, itu akan menjadi lebih jangka panjang perlindungannya. Makanya kami melihat perlu ada hari juga nih, hari khusus untuk hutan Indonesia. Kan mengingat tadi, pasti orang lebih mudah mengingat sesuatu karena ada harinya. Makanya kita lihat, Betul. kita perlu banget ada hari hutan. Dan sejak tahun 2017, kami juga membuat petisi positif ya, untuk minta adanya Hari Hutan Indonesia. Nah, gitu. Dan kami berhasil mengumpulkan tanda tangan yang sampai 1,4 juta, seingat saya gitu ya. Jadi banyak ternyata yang mendukung gitu, dan makin kesini ternyata makin banyak lagi gitu. Jadi kami lihat emang ini kebutuhan banget nih adanya hari ini. Wah, itu penting banget sih petisinya buat ditandatanganin. Mungkin aku bisa dari sini juga mau tanda tanganin itu petisinya. Biar jadi 1,4 juta 001. Udah lebih nambahin. Benar, udah lebih. Udah lebih ya? Nggak apa-apa, aku akan tetap ikutan. Nah, terus aku penasaran juga nih. Jadi tadi kan Hari Hutan Indonesia dari 2017, berarti ini baru tahun ketiga ya? Nah, kenapa sih tanggalnya itu ditentuin tanggal 7 Agustus? Nah, 7 Agustus ini sebenarnya menarik ya. Jadi tahun 2019 kemarin keluar ada instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 untuk moratorium permanen. Ini lebih panjang lagi. Jadi instruksi Presidennya itu adalah penghentian perizinan baru dan perbaikan tata kelola hutan primer dan harga. Yang intinya adalah kita mulai dibatasi nih, nggak bisa buka-buka hutan sembarangan lagi. Wah, penting banget sih itu. Ada tata kelola yang lebih baik gitu agar hutan kita terjaga, tapi masyarakatnya sejahtera gitu kan. Jadi ini sebenarnya sebuah instruksi presiden yang perlu banget kita ingat, kita kawal juga. Jadi kayaknya pas banget nih kita lihat kenapa kita nggak manfaatin momen itu juga agar Hari Hutan juga maknanya lebih dari sekedar hari, tapi juga memang mengawal instruksi itu sendiri. Oke, jadi udah selaras ya Hari Hutan Indonesia dengan instruksi Presiden. Nah, berarti ini adalah Hari Hutan Indonesia yang pertama. Betul, jadi yang pertama kami merayakan bersama-sama saat ini. Keren banget. Dan ini semua yang lagi streaming juga kalian adalah orang-orang yang pastinya cinta hutan ya, cinta Indonesia. Nah, selanjutnya aku mau tanya-tanya Kak Syekh nih. Tadi tuh lagunya menarik banget loh by the way. Itu kan tentang hubungan vertikal tadi kan. Terus ada lagi tentang, satu lagi? Tentang sayang. Nah, ini sebenarnya bisa banget juga ya kita sampaikan pada hutan gitu. Kita harus sayang dan harus menjaga hubungan baik gak sih dengan hutan? Kalau enggak, kita nggak bakal bisa sayang-sayangan sama orang yang kita sayang ya nggak sih? Kalau oksigen udah nggak ada, gimana mau bilang aku sayang kamu juga ngap gitu ya kayak.
kurang lebih gitu. Nah aku juga pengen nanya nih sama Kak Shea gitu kan. Kemarin udah sempet jalan sama Hutan Itu Indonesia ke desa Simancuang di Sumatera Barat. Ceritain dikit dong tentang pengalamannya dan kenapa sih mau ngedukung jagain hutan? It was so amazing karena aku itu sering ke hutan, tapi biasanya pakai roda, antara roda 2 atau roda 4 gitu loh, jarang yang namanya pakai kaki gitu loh. Maksudnya aku bukan yang biasa hiking, so kali ini dikasih challenge, waktu itu dikasih challenge dan it was so much fun walaupun kita bertemu dengan hewan-hewan unik. Waduh, ada apa aja tuh? Hewan-hewan Ada ular? bukan ular, Apa tuh? tapi sedikit seperti vampir. Seri? Kecil. Kelelawar nih maksudnya? Nyamuk? No. Pacet kayaknya. Iya. Oh my god, pacet. Ya. Digigit gak sama pacet? Yes, lumayan. Oh my god, But it was oke. just so much fun karena aku tetap merasakan sebuah apa ya bahasa. Petualangan. Yes, tapi selain dari petualangan juga ada sedikit magis di situ kalau aku bisa menggunakan kata itu. What I mean is ketika berada di hutan Simancuang, satu hal yang paling menonjol dari experience aku adalah saat aku lagi berjalan aku tidak berpikir tentang apapun. It was like a meditation. Bukan kita kosong terus jadi hal-hal mistis, bukan. But it was like a meditation. Ada rasa ketenangan yang luar biasa. Aku tidak berpikir yang macam-macam, aku tidak ada gangguan pikiran, aku merasakan tenang. Dan yang luar biasa adalah karena aku merasa tenang, sebegitu tenangnya, aku dapat mendengarkan alam di sekitar aku. I could hear ada kayak irama, ada musik di hutan ini gitu kan. Bukan, I don't know, it's different. Kalau kita pergi ke sebuah kebun dengan kita pergi ke dalam masuk hutan, it's so different. Apa yang ada secara audio, it was amazing. Dan unfortunately aku nggak bisa menjelaskan karena ini satu hal yang harus dirasakan sendiri. Jadi mungkin kita harus sering-sering ke hutan supaya yang di rumah bisa ngerti apa yang aku maksud. Oh my god, this is ya kalau seniman masuk ke hutan tuh beda banget ya. Mungkin kalau aku masuk ke hutan kan sambil ngevlog gitu ya, yuhu bebsku gitu kan. Jadinya mungkin nggak denger tuh suara hutan, ujung-ujungnya denger suara aku lagi gitu. Enggak, aku nggak percaya mungkin itu. kontennya jadi lebih ciamik kalau misal lagi ngevlog tapi di dalam hutan. Ya kan? Karena lebih kreatif mungkin ya. Actually Pasti dong, ada yang pasti. bilang kemarin bahwa di hutan itu nggak instagramable. I don't believe. Lihat aja di Instastory aku ataupun di Instagram aku, very instagramable. Tinggal Oh my cari spot yang God. tepat. Dan menurut aku kalau misalnya buat bikin vlog, I think you will still find yang aku bilang tadi relevan. Karena aku juga sambil bikin video. Oke. Tapi masih bisa merasakan itu. Aku yakin ini bukan cuma seniman loh. Aku ngerasa Aku jadi nggak sabar banget nih. Nggak sabar banget. Aku jadi sirik banget, jadi pengen juga ke hutan. sabar ya Bu. Pasti sabar. kalau itu. Sabar banget. Karena sebenarnya kita tuh harusnya udah ke Jambi juga nih bareng sama Hutan Itu Indonesia. Tapi ya karena ada pandemi seperti ini, sepertinya harus dipospon dan mungkin aku bisa persiapan lebih banyak ya sebelum aku benar-benar masuk ke hutan. Alright. Nih aku lanjut lagi ya pertanyaannya nih. Tadi berarti kamu kan udah ngerasain tuh masuk hutan seperti itu dan tadi boleh dijelasin lagi gak? Kenapa sih kamu mau ngedukung gitu? Why we should preserve our forest gitu? Dan sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seniman gitu kan? Kita bukan mungkin kita nggak ngerti agroforest atau kita bukan orang dari bukan orang biologi gitu. Sebagai seniman sendiri apa yang kita bisa bantu? Apa yang bisa kita bikin gitu kolaborasi untuk menjaga kelestarian hutan? Ya, ini pertanyaan yang bagus banget sih. Aku akan bilang seperti ini. Kalau dari diri aku sendiri, kenapa aku interest untuk bergabung dan benar-benar nyemplung ke dalam HII dan segala macam program HII is because aku punya rasa penasaran. Aku itu tetap merasa sedikit disconnect dengan hutan gitu loh. Mungkin karena aku orang kota kan. Jadi aku ngerasa kayak kalau aku pergi ke hutan itu tempat yang asing. Walaupun menyenangkan tapi asing. Why? Why is that? Emang hutan itu
kenapa kita butuh hutan? Oke, oksigen, oke kayu, oke kertas gitu loh ya kan. Tapi apalagi sih? Apalagi aku ngerasa disconnect, dan ini yang membuat aku merasa penasaran dan sepertinya harus lebih banyak belajar, dan gak cukup kalau kita cuma searching di internet, tapi alangkah indahnya kalau misalnya dapat kesempatan untuk masuk sendiri ke hutannya. Nah, itu yang menjawab pertanyaan kedua, which is sebagai seniman yang kita harus tahu adalah kebanyakan yang kita pakai alat-alat, mau itu kanvas, mau itu kertas, mau itu wood panel, mau itu mic, mic, gitar, alat musik, stereo, semua ini ada hubungannya dengan hutan. Bahan dasarnya itu banyak diambil dari hutan, and we are not aware of this. Aku pun masih belajar. Apa aja sih? Apa aja yang kita ambil dari hutan dan seberapa banyak? Kenapa kalau memang hutan itu penting banget, kenapa kok kita nggak jaga? Kita ambil. Kalau habis gimana? So this is yang bikin aku curious dan terus pengen belajar, pengen tahu. Aduh, amazing banget ya. Ini sepertinya memang benar-benar dari hatinya Shay banget ya. Bukan karena dipaksa gitu ya, mau hutan Indonesia, ayo lo ke hutan. Tapi ini kayaknya benar-benar gerak dari hati. Dan itu dia tadi, sampai aku merinding juga tadi dengar pernyataan kamu yang kamu merasakan kayak ada momen magical gitu ya pas masuk ke hutan. Meditasi itu bukan hanya bisa dilakuin di pantai atau mungkin di rumah. By the way, nanti kita juga bakal adalah meditation langsung nih secara online bersama Kak Nadine ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama kita. Nah, selanjutnya nih mungkin kita akan beralih yang lagi ada di Zoom nih, ada Kak Reman. Apakah kita sudah terhubung? Karena kita mau nanya-nanya juga nih sama Kak Reman yang juga suka adventure banget nih ya. Kalau lihat Instagramnya Kak Reman tuh suka banget main-main ke hutan. Betul banget. Adventurous banget kayaknya nih, laki banget. Apakah kita akan bisa melihat Kak Ramon? Udah. Alright. Udah bisa ngeliat kita ya mungkin Kak Ramon nih. Halo. Nih belum kenalan tapi langsung mau nanya-nanya aja, nggak apa-apa ya Kak ya? Kayak netizen gitu ya di DM gitu. Nggak kenal nggak apa-apa, yang penting tanya dulu aja. Iya nih, Mau nanya apa, Val? kita penasaran nih di sini. Kenapa Kakak peduli sama hutan? Mungkin kan karena suka aktivitas di hutan kah? Atau mungkin gimana? Boleh tolong di-share nggak? Halo, Hai. apa kabar semuanya? Baik. Halo, ada si kembar, ada Mas Andre. Halo si. Halo Mas, Gitu. apa kabar? Senang bertemu lagi dengan Anda walaupun jauh di sana. Gitu. Gimana? Tadi apa pertanyaannya? Oh oke, kalau gitu aku ulang aja ya nih. Sekarang aku udah bisa ngeliat Kak Ramon sedikit dari bocoran laptop di sebelah sana ya kan. Tetap loh pakai topi koboi ya. Padahal di rumah aja. Tapi tetap stylenya style adventurous gitu ya. Sambil tidur kayaknya sekarang. Sambil tidur juga tetap pakai kayaknya. Alright, tadi pertanyaannya simple aja sih, kayak kenapa Kak Ramon tuh peduli gitu loh sama hutan? Oh, ya sebenarnya kalau di saya karena basicnya memang karena menyukai segala macam kegiatan luar ruang, diantaranya mendaki, rafting, diving dan segala macamnya, dan juga mengacu pada memang kebetulan saya dengan bangga dari kecil hingga dewasa saya adalah anak pramuka, dan dari kita tahu bahwa Bapak Pramuka Lord Robert Baden-Powell juga bilang bahwa alam adalah media yang paling tepat untuk menemukan jati diri dan sebagai sekolah kehidupan gitu kan, alam. Well, which is di dalam alam tersebut konteksnya di sini kita bicara hutan, di mana hutan di Indonesia mostly kawasan hutan itu berada di 54 taman nasional yang ada di Indonesia gitu kan. Maka dari itu saya ngerasa bahwa dengan bukan cuma hobi tapi gaya hidup saya yang memang mostly lebih banyak dihabiskan di tengah hutan, maka sudah menjadi tanggung jawab ya bahwa kita juga harus turut serta gitu menjaga hutan. Sebab hutan dengan segala kandungannya, alam ini sudah ikhlas memberi segala sesuatu ke kita gitu kan, mulai dari air, mulai dari bisa menjadi bahan pangan, sumber pangan, obat-obatan, bahkan udara kita dapatkan dari hutan. Maka itu apa sih sumbangsi kita gitu. Itu membuat saya bergerak untuk terus mensupport segala macam campaign yang sifatnya tentang kelestarian hutan dan kelestarian alam gitu. Apalagi nih momen yang paling tepat, kita tahu bahwa di kala pandemi seperti ini
Taman Nasional tuh keberadaannya jadi lebih penting nih. Kalau misalkan kalian lihat gitu ya, bahwa semua orang ingin liburan, semua orang ingin segera ke alam segala macam gitu. Karena memang di Taman Nasional tuh menawarkan tempat di mana kita bisa praktik social distancing dengan paling aman gitu kan. Tentunya kita bisa memulihkan semangat kita. Tentunya kita juga bisa memulihkan hubungan dekat kita sebagai manusia dimanapun kita berada dengan alam itu sendiri gitu kan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bilang gitu kan mengenai kecintaan saya terhadap alam. Sama kan ibaratnya tadi ada yang bilang selalu bertopi koboi gitu kan. Ada istilah kalau kita di Taman Nasional pasti kita menjumpai yang namanya seorang ranger atau jagawana. Jagawana sendiri berasal dari Sanskerta kan jaga menjaga, wana artinya hutan. Kalau buat saya jagawana bukan profesi, tapi jagawana itu spirit gitu kan. Spirit jagawana itu bisa hidup kok di hati kita masing-masing. Dan seperti yang saya lakukan, walau sedang di rumah, spirit jagawananya tetap ada dengan bertopi cowboy gitu kan. Bergaya ala ranger lah, kurang lebih kayak gitu. Mantap. Kak Reman ini udah jago acting, suka jalan-jalan, tapi juga cinta sama hutan ya, apalagi cinta sama kalian semua nih pas yang di rumah. Keren banget. Terus Kak, aku mau nanya dong sebenarnya apa aja nih mungkin yang di rumah lagi bingung nih. Aduh aku tuh gimana sih tapi caranya kalau mau kontribusi buat jaga hutan kan kita jauh nih, terus harus ya WFH terus, nggak bisa lah kayak bantu-bantu jagain hutan. Boleh nggak di-share sebenarnya hal apa yang mungkin sekecil apa yang bisa membantu gitu turut melestarikan hutan? Kalau ada ide dari Kak Reman sendiri apa? Simple sih. Awal tadi dari keinginan gitu kan, itu yang paling penting. Percuma kalau nggak ada niat baik, tidak ada keinginan. Tadi sama teman-teman di rumah, kawan-kawan yang lain langsung berpikiran pengen deh segera ke hutan gitu segala macam dan turut serta. Banyak kok yang bisa kita lakukan. Pertama, jika kita memasuki hutan tersebut, memasuki pastinya Taman Nasional, yang pertama harus taat ya dengan segala peraturannya gitu kan. Surat izin masuk kawasan konservasi kita harus pendataan ini harus lengkap gitu kan. Do's and don'ts selama di sana harus seperti apa gitu kan. Karena ketika kita masuk hutan, di dalam ada makhluk hidup yang lain. Seperti tadi Shay bilang, ada pacet, ada mungkin sejenis tapir or hewan lainnya gitu. Jangan sampai kita sebagai manusia, sebagai makhluk sempurna, kita bikin stres mereka gitu kan. Dengan pola kita atau attitude kita yang memang nggak pas gitu loh ketika kita masuk di hutan gitu kan. Karena kan jangan sampai ada peraturannya tidak boleh membuat api unggun atau mungkin ada beberapa kawasan tidak boleh membuat kegaduhan, tapi kita membuat gaduh maka membuat stres kawan-kawan makhluk hidup hewan yang ada di dalam hutan itu tersebut gitu kan. Lalu kita juga bisa menggunakan barang-barang yang mungkin eco-friendly gitu kan, perlengkapan yang eco-friendly yang boleh dibilang mencegah deforestasi. Contohnya seperti apa? Sikap-sikap hal kecil yang bisa kita lakukan, yaitu tegas pada paperless gitu kan. Dalam artian kurangin lah menggunakan kertas. Kemudian tisu. Saya di rumah alhamdulillah sudah tidak menggunakan tisu lagi, tapi menggunakan paper cloth yang lain gitu kan, bahwa menggunakan lap segala macam gitu. Pada akhirnya disiplin gitu kan untuk tidak menggunakan barang-barang potensi merusak hutan gitu. Kemudian mengganti segala macam seperti perlengkapan di rumah, misalkan sabun, sampo, saya mulai bergeser kepada sampo sabun yang organik karena kita tahu sendiri bahwa kebutuhan demand yang tinggi akan segala macam perlengkapan kecantikan itu semua berasal dari minyak sawit. Makin tinggi demand-nya otomatis sawit harus ditanam segala macam, maka hutan di Indonesia akan dibabat gitu kan. Ya, salah satunya itu menggunakan eco goods gitu kan. Kemudian kita juga bisa terlibat aktif di beberapa campaign-campaign seperti Hari Hutan ini gitu kan. Kemudian HII aktifkan beberapa campaignnya gitu. Termasuk kita aktif di campaign yang akan dilaksanakan oleh USAID Bijak dan juga para mitra lainnya. Dan ini menarik campaignnya sih kalau menurut saya, seperti kayak anak muda cinta Taman Nasional untuk melindungi Taman Nasional yang ada di Indonesia. Dan pastinya ada yang namanya adopsi hutan. Kita tidak cuma menanam saja, penanaman 1000 pohon atau segala macam, tapi ada sifatnya adopsi hutan gitu kan. Dengan cara kita bisa masuk di linknya di kitabisa.com/campaign/Hari Hutan Indonesia gitu. Kurang lebih cara-cara simpelnya seperti itu.
Betul nggak, Mas Andre? Ya Setuju, betul banget. Jadi emang pas kebetulan banget nih, kita langsung lanjut nih ya Mas Raymond ya. Jadi di perayaan Hari Hutan Indonesia tahun 2020 ini kita memang mengajak teman-teman semua satu bangsa Indonesia untuk mari bersama-sama mengadopsi hutan Indonesia dimanapun, banyak banget. Kita ada paling enggak ini minimal sekarang 10 hutan, 10 titik nih yang akan kita adopsi. Tapi sebelumnya, apa sih adopsi hutan itu Nah, sebenarnya? itu dia yang kita penasaran gitu loh. Apakah Gimana caranya kita ngadopsi hutan? dibawa gitu? pulang hutannya ke rumah aku? Kalau apa penyu gimana gitu kan nih? aku kebayang, tanaman kebayang nih hutan diadopsi tuh gimana Mas Iya. Andre? Jadi sebenarnya adopsi hutan itu kita tuh mengadopsi hutan area dan yang punya pohon-pohon tegak. Ini beda. Jadi sekarang itu seringannya orang pikir mengadopsi itu kalau pohon apa tuh harus menanam. Padahal tidak. Kita juga bisa menjaga pohon yang tegak. Nah, pertanyaannya kadang-kadang juga gini, kenapa sih pohon tegak harus dijagain lagi gitu kan sebenarnya? Iya. Nah, pohon tegak ini perlu dijaga karena ancamannya tetap ada mau gimana pun sebenarnya. Jadi dengan melakukan adopsi hutan, kita tuh sebenarnya membantu juga teman-teman kayak komunitas sekitar hutan yang memang mau melindungi itu patroli. Karena patroli gimana pun juga butuh biaya ya gitu. Terus untuk pengembangan masyarakat, ekonomi masyarakat sekitar, misalnya untuk kewirausahaan sosialnya mereka, kita bantu itu juga. Belum lagi ada juga mitra kami juga yang memang membantu dari sisi pendidikan dan kesehatan melalui dana-dana adopsi hutan itu sendiri. Jadi ketika masyarakat sekitar hutan sejahtera ini, mereka akan dengan secara sadar bahkan itu membantu kita yang di kota nih, yang nggak bisa ngebantuin ngejagain hutan ya, itu mereka yang bantuin. Agar suplai oksigen kita tetap ada, agar sumber inspirasi kita ada, sumber rasa palet nih, itu juga ada yang dari hutan, itu tetap terjaga. Dan ternyata murah ya, nggak semahal yang kita bayangkan. Betul. Jadi kalau misalnya kalian bisa nanti tinggal langsung lihat di kita bisa /campaign/hutan Hari Hutan ID. Itu bisa langsung dilihat, kalian bisa donasi berapapun. Tapi kami juga punya target nih biar kita bisa sama-sama achieve memperlihatkan sayangnya kita pada hutan Indonesia. Itu kami berusaha untuk mencapai target 1 miliar nih. Oke. Lebih baik karena semakin banyak hutan yang bisa kita adopsi ataupun semakin lama hutan yang bisa kita adopsi, jadi lebih jangka panjang lagi agar kita semua tetap bisa. Ini benar-benar Bayangin teman-teman kalau misalnya kita semua yang berada di sini dan yang lagi nonton sekarang mendonasikan 1.000 saja. Setiap orang, apa yang bisa terjadi kepada Indonesia? Yes. Indonesia bisa mempertahankan gelarnya sebagai paru-paru dunia. Setuju banget. Benar nih, buat semua yang lagi ikutan streaming, kita himbau bisa ikutan langsung live donation ataupun bisa nge-share informasinya. Karena tadi gampang banget ya, bisa langsung cek campaignnya di kitabisa.com ataupun ke website Hari Hutan Indonesia. Alright, kalau gitu kita juga mau kasih nih kesempatan terakhir sebelum kita berpisah dengan Kak Raymond. Sebelum berpisah sama kita via Zoom, boleh kasih closing statement sedikit? Silakan Kak Raymond. Waduh, jangan-jangan ini ada masalah teknis. Jangan sampai kita di PHP-in ya sama Mas Ramon. Jadi, Itu dia. halo. Sorry. Jadi thank you untuk teman-teman yang menginisiasi dengan adanya Hari Hutan Indonesia, sebuah a big leap gitu kan. Semoga ini akan terus akhirnya ada bahwa ada yang namanya Hari Hutan Indonesia, dan satu hal yang pasti jangan cuma jadikan Hari Hutan ini sebagai satu hari pengingat saja, tapi selalu menjadi 365 hari. Jadi ada 365 hari Hari Hutan Indonesia, ada 365 hari Earth Day gitu kan. Semoga akan terus seperti ini. Saya doakan semuanya tetap lancar, tetap sehat, tetap tangguh, always be prepared. Sama yang penting mungkin pesan dari saya, ingetin untuk kawan-kawan, jangan pernah kita menganggap antara kita dengan hutan adalah seperti hubungan subjek dan objek. Manusia dengan alam bukan subjek dan objek, tapi kita semua adalah satu kesatuan. Terima kasih. Keren banget, luar Keren. biasa, Luar biasa. ya. Sampai ketemu loh Mas Raymond, juga sehat-sehat di sana, lancar-lancar segala urusannya. Semoga bisa segera balik lagi ke hutan ya. Dadah.
Alright, itu dia tadi ya. Ini juga pembicara-pembicara kita yang kece-kece banget. Terima kasih udah stay tune terus. Karena setelah ini masih ada banyak banget kolaborator yang gak kalah keren nih. Salah satunya kita akan menyaksikan penampilan dari Putri Hutan Indonesia Jawa Timur, Dewi Wedaring Kencana Basuki. Deep in the forest, you're here, sounding screams. Deep in the forest I stroll, looking for shelter beneath my soul. Deep in the forest, see, the trees are majestic under the sunrise. Only us, human, cutting trees that give us shade. Yet we pray that we save.